Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat yang paling dasar sampai dengan tingkat lanjut. Di mana insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses analisis penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tata bahasa. Pada video yang lalu, kita telah membahas bersama dasar-dasar kalimat jumlah fi'liyah pada bagian yang pertama, yaitu kaidah tentang fa'il atau pelaku fi'il. Dan juga kita telah membahas tentang waktu terjadinya aksi sebuah fi'il. Pada video kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang objek penderita sebuah fi'il, dan kemudian kita juga akan membahas materi tentang kata atau frase yang memberikan gambaran atau keterangan tentang fi'il. Kita mulai pembahasan yang pertama, kaidah mendasar tentang fi'il terkait dengan objek penderita sebuah fi'il. Dalam bahasa Arab, objek penderita disebut juga dengan maf'ulun bihi. Sebagai bahan review atau pengingat atas materi yang telah kita pelajari sebelumnya, pada bab yang pertama channel ini telah diuraikan tentang status isim yang berperan menggambarkan informasi dari sebuah aksi kata kerja, yaitu isim yang berstatus nasab atau disebut juga dengan isim mansub. Isim mansub adalah isim yang ditandai dengan akhiran fathah untuk isim tunggal, ditandai akhiran aini atau taini untuk isim ganda, dan isim yang ditandai dengan akhiran ina atau atin untuk isim jamak. Intisari dari kaidah tersebut adalah isim yang berstatus nasab berperan memberikan gambaran tentang apa, siapa, atau bagaimana sebuah fi'il dilakukan. Untuk menjelaskan kaidah tersebut, berikut kami sampaikan contoh sebuah kalimat kata kerja dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya adalah, saya sedang makan roti dengan lahap bersama teman saya tadi pagi di dalam kelas. Jika kita amati, kalimat kata kerja ini sangatlah lengkap, terdiri dari semua unsur kalimat. Penjelasan unsur kalimatnya adalah sebagai berikut. Subjek kalimat ini adalah kata benda atau isim, yaitu saya. Predikat kalimat ini adalah frase kata kerja, yaitu sedang makan. Objek penderita kalimat ini adalah kata benda atau isim roti. Kemudian kalimat ini dilengkapi dengan berbagai keterangan, yaitu dengan lahap, bersama teman saya, tadi pagi, dan di dalam kelas. Di dalam kaidah kalimat jumlah fi'liyah, semua kata atau frase yang berfungsi memberikan keterangan untuk sebuah kata kerja disebut dengan maf'ul. Pada kalimat di atas, kata roti, kata lahap, frase bersama teman saya, frase tadi pagi, dan juga frase di dalam kelas, semuanya memberikan gambaran terkait dengan kata kerja atau fi'il makan. Semuanya disebut dengan maf'ul. Khusus untuk objek penderita, yaitu kata roti, disebut dengan maf'ulun bihi.
Berikut adalah kaidah yang penting untuk selalu diingat terkait maf'ul dan maf'ulun bihi. Yang pertama, jika maf'ul atau maf'ulun bihi berupa sebuah kata isim, maka isim tersebut harus berstatus nasab atau isim tersebut harus berupa isim mansub. Kedua, maf'ul dapat berupa kata sifat. Misalnya, baik, buruk, cantik, cepat, lambat, tinggi, atau rendah, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab, kata-kata tersebut harus berstatus nasab, memberikan penjelasan pada sebuah fi'il. Ketiga, maf'ul dapat berbentuk sebuah frase, seperti frase kata depan dan juga frase yang lainnya, yang pada intinya bermakna memberikan gambaran tentang aksi fi'il. Maf'ul yang berupa frase disebut juga dengan muta'alik. Setelah memahami pengertian tentang maf'ul, baik yang berupa ism mansub atau maf'ul yang berupa frase, berikut ini dijelaskan bentuk susunan struktur kalimat pada kalimat jumlah fi'liyah. Secara umum, struktur kalimatnya adalah sebagai berikut, yaitu kalimat jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il, kemudian diikuti dengan fa'il eksplisit jika ada, kemudian diikuti dengan maf'ulun bihi jika ada, dan diikuti dengan maf'ul yang lain tentunya jika ada. Berikut adalah contoh struktur kalimat jumlah fi'liyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu pada Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 251. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatala Dawudu Jaluta. Ayat ini adalah sebuah kalimat jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il qatala. Selanjutnya, kita lakukan analisis kaidah dan pemahaman masing-masing kata yang menyusun kalimat tersebut. Fi'il qatala adalah fi'il madhi atau fi'il untuk waktu yang lampau. Fi'il qatala, fa'il tersembunyinya adalah domir huwa. Makna fi'il ini adalah dia atau huwa telah membunuh. Fi'il ini diikuti sebuah ism marfu, yaitu Dawud, yang berarti nama Nabi Dawud alaihissalam. Sesuai dengan kaidah kalimat jumlah fi'aliyah, ism marfu yang mengikuti fi'il adalah berperan sebagai fa'il eksplisit atau pelaku aksi yang sebenarnya. Jadi, makna kalimat jumlah fi'aliyah wa qatala Dawudu adalah dan Daud telah membunuh, di mana ism marfu Daud adalah pelaku sebenarnya fi'il qatala atau dia telah membunuh. Kemudian pada akhir kalimat terdapat ism mansub Jaluta yang artinya seseorang bernama Jalut. Sesuai dengan kaidah yang telah diuraikan, ism mansub setelah fi'il adalah maf'ul yang memberikan gambaran tentang aksi kata kerja qatala. Jadi, ism Jaluta adalah maf'ulun bihi atau objek penderita dari fi'il qatala. Jadi, kalimat jumlah fi'liyah wa qatala Dawudu Jaluta maknanya adalah dan Daud telah membunuh Jalut. Struktur kalimat ayat ini adalah fi'il qatala diikuti dengan fa'il eksplisit Dawudu dan diikuti maf'ulun bihi Jaluta. Kemudian terdapat pertanyaan,
Apakah struktur kalimat tersebut adalah merupakan kaidah baku dan harus seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Kaidah tata bahasa Arab tidak mementingkan urutan atau struktur kalimat. Subjek, predikat, objek, dan keterangan tidak harus disusun dengan cara berurutan seperti contoh tadi. Susunan kata dalam kalimat dapat diacak karena dalam bahasa Arab sudah ada aturan bagaimana membentuk subjek, yaitu dengan ism marfu, dan bagaimana membentuk objek, yaitu dengan ism mansub. Jadi, secara ekstrim, kalimat dalam ayat ini bisa saja disusun sebagai berikut. Wa qatala Jaluta Dawudu, di mana objek penderita kata Jaluta mendahului subjek yaitu kata Dawudu. Walaupun diacak seperti itu, kalimat ini maknanya tetap sama dengan wa qatala Dawudu Jaluta. Terdapat hikmah yang sangat penting dari pemahaman kaidah ini, yaitu kita jangan sampai salah atau kita harus benar dalam membaca harokat ayat-ayat Al-Quran saat mengaji atau tadarus Al-Quran. Karena kalau kita salah dalam membaca harokat, maknanya dapat berubah bahkan bertentangan 180 derajat. Misalnya, jika ayat tadi kita baca dengan wa qatala Dawuda Jalutu. Astaghfirullah. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal dalam membaca harokat karena artinya telah berubah 180 derajat menjadi dan Jalut telah membunuh Dawud. Dan tentunya ini benar-benar sangat-sangat salah. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Berikut ini diberikan contoh lain kalimat jumlah fi'liyah pada Al-Quran, yaitu pada Quran surat An-Nasr, surat yang ke-110, ayat yang pertama. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah fi'liyah yaitu jaa nasrullahi wal fath. Fi'il pada kalimat ini adalah jaa. Sesuai dengan kaidah kalimat jumlah fi'liyah, kita harus mengetahui fa'il tersembunyi dari fi'il tersebut. Fa'il tersembunyi fi'il jaa adalah huwa atau dia maskulin. Jadi makna fi'il jaa adalah dia atau huwa telah datang. Selanjutnya kita perlu mencari fa'il eksplisit jika ada. Fa'il eksplisit adalah berupa ism marfu. Ternyata terdapat dua buah ism marfu, yaitu ism nasru dan al-fathu. Kaidah fa'il eksplisit atau pelaku yang sebenarnya adalah fa'il eksplisit adalah pelaku yang sudah jelas identitasnya. Jadi dia adalah ism marfu dengan identitas ma'rifah atau yang sudah dikenali. Dalam ayat ini terdapat ism marfu nasru, tetapi ism marfu ini berstatus nakirah. Berarti ism ini bukanlah fa'il eksplisit. Namun, jika kita perhatikan kata yang mengikuti ism marfu nasru adalah kata Allahi. Berdasarkan kaidah yang sudah kita pelajari tentang frasa idhofah, dan setelah dianalisis, ternyata rangkaian kata Nasrullahi adalah sebuah frasa idhofah yang artinya pertolongan dari Allah atau pertolongan Allah. Frasa idhofah ini statusnya adalah rafa dan identitasnya ma'rifah atau sudah dikenali. Properti ini sama dengan syarat properti fa'il eksplisit, yaitu ism berstatus rafa dan beridentitas ma'rifah.
Jadi, frase nasrullahi adalah berperan sebagai fa'il eksplisit dari fi'il ja'a. Kata setelah frase nasrullahi adalah ism marfu al-fathu. Ism al-fathu adalah ism marfu ma'rifah yang berperan sebagai fa'il eksplisit yang kedua dari fi'il ja'a. Makna ism al-fathu adalah kemenangan. Jadi kalimat jumlah fi'liyah pada ayat ini yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu adalah kalimat jumlah fi'liyah yang memiliki dua fa'il eksplisit yaitu frase nasrullahi dan ism marfu al-fathu yang maknanya menjadi sebagai berikut. Ketika pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan kaidah objek penderita atau maf'ulun bihi. Berikut adalah kaidah yang juga sangat penting terkait maf'ulun bihi, yaitu sebuah fi'il yang diikuti oleh dhamir muttasil atau dhamir yang tidak independen, maka dhamir yang menempel tersebut berperan sebagai maf'ulun bihi atau objek penderita. Untuk menjelaskan kaidah ini, kita perhatikan contoh pada Al-Quran, yaitu pada surat Al-Kautsar ayat yang pertama. Kita bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah fi'liyah yaitu a'tainaka al-kautsar. Fi'il pada ayat ini adalah a'taina. Dengan fa'il tersembunyi, kata ganti atau dhamir kami atau nahnu. Fi'il ini berarti kami telah memberi. Dalam hal ini adalah memberi nikmat. Fi'il a'toina ternyata diikuti atau ditempel sebuah dhamir muttasil ka yang berarti kamu. Sesuai dengan kaidah yang tadi telah dijelaskan, maka dhamir muttasil ka yang menempel pada fi'il a'toina adalah berperan sebagai objek penderita atau maf'ulun bihi. Jadi, fi'il a'toinaka adalah kalimat jumlah fi'liyah yang berarti kami telah memberikan kepada kamu. Selanjutnya, kalimat jumlah fi'liyah a'toinaka diikuti oleh ism mansub al-kautsar. Makna ism mansub al-kautsar adalah sebuah kata sifat yang berarti nikmat yang banyak. Sesuai dengan kaidah, ism mansub al-kautsar berperan sebagai maf'ul yang menjelaskan fi'il. Jadi secara keseluruhan kalimat jumlah fi'liyah pada ayat ini, inna a'toina kal kautsar adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Alhamdulillah kita telah selesai membahas kaidah tentang maf'ul yang berupa sebuah ism mansub. Selanjutnya, kita akan menguraikan kaidah terakhir terkait dengan maf'ul, yaitu kaidah tentang muta'alik. Muta'alik adalah sebuah frase yang berperan memberikan keterangan untuk sebuah fi'il. Keterangan yang diberikan sebuah muta'alik pada umumnya memberikan gambaran di mana fi'il dilakukan atau dengan apa fi'il dilakukan atau pada siapa fi'il dilakukan. Frase yang berperan sebagai muta'alik pada umumnya sebuah frase kata depan yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan dengan apa fi'il dilakukan. Untuk mempermudah dalam menguraikan penjelasan tentang muta'alik,
berikut diberikan contoh sebuah kalimat jumlah fi'liyah yang terdapat muta'alliq. Kita menggunakan contoh kalimat jumlah fi'liyah yang sama dengan contoh pada video sebelumnya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim. Sebagaimana telah dijelaskan pada video sebelumnya, ayat ini terdapat kalimat jumlah fi'liyah khatamallahu yang artinya Allah telah menutup. Kalimat jumlah fi'liyah ini diikuti oleh sebuah rangkaian frase, yaitu ala qulubihim. Frase ala qulubihim sebenarnya adalah rangkaian dua buah frase yang terdiri dari yang pertama frase kata depan ala qulubi yang artinya pada hati, dan frase idhofah qulubihim yang artinya hati mereka. Keseluruhan frase ala qulubihim maknanya adalah pada hati mereka. Sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari, frase kata depan ala qulubi adalah sebuah muta'alliq yang berperan memberikan gambaran di manakah atau pada apakah fi'il khatama dilakukan. Jadi, pada kalimat jumlah fi'liyah khatamallahu ala qulubi, frase kata depan ala qulubi adalah muta'alliq yang menjelaskan di manakah atau pada apakah ism marfu Allahu melakukan aksi khatama atau aksi menutup. Jawabannya adalah Allah Ta'ala melakukan aksi menutup pada hati. Hati siapa? Yaitu ala qulubihim, pada hati mereka. Jadi makna lengkap ayat khatamallahu ala qulubihim adalah Allah Ta'ala telah menutup hati mereka, yaitu hati orang-orang kafir. Contoh lain tentang muta'alliq adalah pada surat Al-Ma'un, surat ke-107 ayat yang pertama. Kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam ayat ini terdapat kalimat jumlah fi'liyah yang diikuti dengan muta'alliq, yaitu yukadzibu biddin. Fi'il kalimat ini adalah yukadzibu. Fi'il ini adalah fi'il mudhari atau fi'il yang aksinya dilakukan sekarang. Penjelasan detail tentang fi'il mudhari insyaallah akan diuraikan dalam materi bab yang ke-13. Fa'il tersembunyi dari fi'il yukadzibu adalah huwa. Jadi, makna fi'il ini secara tata bahasa adalah dia sedang berdusta. Fi'il ini diikuti oleh sebuah frase kata depan atau frase jar majrur yang berperan sebagai muta'alliq, yaitu frase biddin yang artinya dengan agama. Frase biddin berperan sebagai muta'alliq yang menggambarkan dengan apa aksi yukadzibu dilakukan. Jadi, makna kalimat jumlah fi'liyah yukadzibu biddin adalah dia sedang berdusta dengan agama, atau makna sederhananya adalah orang yang mendustakan agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita telah selesai membahas bersama kaidah yang sangat penting dalam tata bahasa Al-Quran, yaitu pembahasan dasar-dasar kaidah kalimat jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, kita telah menguraikan 4 kaidah penting sebagai dasar kalimat jumlah fi'liyah, yaitu yang pertama, kita telah menguraikan kaidah tentang fa'il atau pelaku aksi, di mana terdapat 2 jenis fa'il, yaitu fa'il tersembunyi dan fa'il yang tampak jelas. Kedua, kita telah membahas
tentang waktu kapan terjadinya fi'il. Ketiga, kita juga telah membahas tentang objek penderita atau maf'ulun bihi yang dapat berupa sebuah isim mansub atau dhamir muttasil. Kemudian yang terakhir, kita telah membahas kata dan frase yang menerangkan fi'il, di mana kita juga telah membahas tentang frase muta'alik yang berperan memberikan gambaran di mana atau dengan apa sebuah fi'il dilakukan. Untuk bahan latihan, silahkan disimak dan di-download contoh-contoh kalimat jumlah fi'liyah terkait fa'il dan maf'ul pada blog kami dengan link yang kami sertakan dalam deskripsi video. Pada video selanjutnya, yaitu video bab yang ke-12, insya Allah kita akan menguraikan jenis fi'il yang dilakukan pada masa lampau, yaitu fi'il madhi. Demikian video ini kami akhiri, semoga video ini bermanfaat, khususon buat kami dan juga buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.